Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan desain organisasi. Saya Amal Mutiara Aslimantikam, NPM 24810026. Saya Tias Ayu Septiastuti, NPM 24810052. Saya Mila Dianur, NPM 248100078. Saya Rizka Nurulima, NPM 248100098. Struktur dan desain organisasi. Struktur dan desain organisasi merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Struktur organisasi mengatur hubungan formal antara tugas dan wewenang, sedangkan desain organisasi mempresentasikan bagaimana struktur tersebut dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan internal dan eksternal organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka formal yang mengatur hubungan antara bagian dalam organisasi, mulai dari pembangunan tugas, alur pelaporan, hingga sistem koordinasi lintas unit. Sementara itu, desain organisasi berperan sebagai bentuk aktualisasi dan bagaimana struktur tersebut dibentuk, dijalankan, dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi formal dan informal. Yang pertama, 1. Struktur formal dibentuk secara resmi oleh organisasi. Yang kedua, struktur informal terbentuk secara sosial oleh individu dalam organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi norm organisasi. Yang pertama, 1. Strategi organisasi. Strategi membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif, meskipun struktur yang tepat saja tidak menjamin kesuksesan. Yang kedua, skala organisasi ditentukan oleh jumlah penjualan, pangsa pasar, dan tenaga kerja. Yang ketiga, teknologi berkaitan dengan cara menghasilkan produk atau menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, lingkungan. Organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, terutama jika lingkungan bersifat dinamis. Model struktur organisasi yang pertama, struktur sederhana atau simple struktur. Jenis hierarki yang paling sederhana ditemukan di perusahaan kecil tempat pemilik berpartisipasi dalam pekerjaan. Yang kedua, organisasi hierarkis adalah struktur organisasi di mana ada berbagai tingkat kekuasaan atau wewenang dengan satu atau lebih entitas di puncak dan entitas lain di bawahnya. Yang ketiga, organisasi fungsional atau functional organization. Organisasi fungsional memiliki beberapa keuntungan yang jelas tetapi juga memiliki kerugian besar. Yang keempat, organisasi produk atau product organization. Organisasi ini khususnya berguna dalam organisasi dengan kelompok produk atau layanan yang dipisahkan dengan jelas. Yang kelima, organisasi metrik atau metric organization. Prinsip metrik atau organisasi metrik dapat disebut dengan model teoritis yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Desain organisasi. Yang pertama, diferensiasi, pembagian kerja secara vertikal, tingkatan, dan horizontal, fungsi atau divisi. 2. Integrasi, mekanisme agar bagian organisasi dapat bekerja sama, rapat, IT, koordinator. Yang ketiga, sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi untuk kontrol, desentralisasi untuk respon cepat dan inovasi. Yang keempat, standarisasi versus penyesuaian, aturan formal versus fleksibilitas. Tim perlu
keseimbangan. Yang kelima, struktur mekanistik versus organik. Mekanistik cocok untuk stabilitas, organik untuk perubahan. Yang keenam, pendekatan kontingensi. Struktur organisasi harus menyesuaikan dengan lingkungan. Struktur dan desain organisasi penting untuk efektivitas kerja. Keduanya harus disesuaikan dengan faktor internal dan eksternal. Pendekatan sistem terbuka, pemilihan model struktur yang tepat, serta keseimbangan antara struktur formal dan budaya organisasi membantu organisasi beradaptasi dan berinovasi di tengah perubahan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.